Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok KKNDR 163 UIN Sumatera Utara tahun 2020. Pendidikan prenatal adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua atau calon orang tua ketika dirinya diketahui positif hamil. Pendidikan yang dilakukan adalah pendidikan aktif melalui sang ibu atau calon ibu. Pendidikan tersebut bisa dilihat dari pemeliharaan kesehatan sang ibu ataupun calon ibu. Pendidikan tersebut bisa dilihat dari pemeliharaan kesehatan sang ibu ataupun calon ibu. Adapun dari segi psikologisnya, janin tersebut dipelihara melalui pembinaan suasana rumah tangga yang sedemikian rupa, sehingga sang ibu atau calon ibu yang mengandung tetap merasakan kenyamanan, ketentraman, dan kestabilan emosi. Proses pendidikan prenatal, orang tua atau calon orang tua, terutama ibu, memiliki kendali yang penuh. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah pendidikan dari seorang ibu. Dan pendidikan prenatal merupakan pendidikan awal yang sangat penting. Karena dengan pendidikan ini, setidaknya orang tua lebih berusaha untuk menanamkan karakter-karakter baik pada anak. Pendidikan prenatal bertujuan untuk membantu orang tua dan anggota keluarga untuk memberikan lingkungan yang lebih baik bagi bayi, memberikan peluang untuk belajar dini, dan mendorong perkembangan hubungan positif antara orang tua dan anak yang dapat berlangsung selama-lamanya. Pendidikan prenatal juga bertujuan memberikan sensitivitas nuansa atau orientasi nilai-nilai Islami sedini mungkin, mengoptimalkan potensi intelijensia, dan melestarikan keseimbangan emosi anak di dalam kandungan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Pendidikan prenatal dalam perspektif Islam. Menurut T.S. Eliot, seorang kritikus sastra, mengatakan bahwa pendidikan yang amat penting itu harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidup adalah Islam, maka tujuan pendidikan harus diambil dari ajaran Islam. Islam sebagai agama penyempurna memberikan pandangan suci akan proses pendidikan. Hal ini karena pendidikan merupakan suatu proses yang suci untuk mewujudkan azasi hidup, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Baihaqi, masa pendidikan prenatal itu sendiri menurut ilmu pendidikan Islam tergolong menjadi dua fase, yaitu yang pertama, fase pendidikan atau dapat dikenal sebagai fase persiapan mendidik. Fase persiapan mendidik dimulai saat pemilihan jodoh. Islam memberikan penekanan dalam hal ini karena pada hakikatnya anak yang soleh dan soleha terbentuk dari kualitas orang tua. Quraish Shihab di dalam bukunya menegaskan bahwa dalam urusan perkawinan, agama memerintahkan kepada orang tua agar pandai dalam memilih pasangan dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas yang utama. Karena perbedaan agama dalam sebuah hubungan perkawinan akan menjadikan rapuh. Perbedaan tersebut juga tidak akan mengantarkan sampai ke akhirat. Bahkan sebelum sampai ke sana pun, di dunia seringkali perkawinan tersebut putus. Jadi, sangat pentingnya memilih pasangan sebelum benar-benar melaksanakan pernikahan. Karena pada hakikat dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fase yang kedua, yaitu fase konsepsi sampai melahirkan. Fase ini disebut sebagai fase pendidikan aktif, di mana pendidikan dimulai saat istri atau ibu diketahui positif hamil. Pendidikan ini secara penuh dalam kendali ibu atau calon ibu. Dalam artian,
Ketika seorang wanita hamil, maka ia harus memperhatikan segala tindak tanduknya. Hal ini dilakukan karena apapun yang akan dikerjakan ibu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan. Pada masa ini, ada dua hambatan yang mempengaruhi proses perkembangan anak pada masa prenatal. Hambatan yang pertama adalah fisik dan hambatan yang kedua adalah psikis. Kondisi fisik sangat berkaitan dengan kesehatan, terutama pada jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Pemenuhan gizi yang cukup, entah mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Islam mengajarkan konsep makanan yang baik dikonsumsi bukan hanya makanan yang bergizi, tetapi juga yang halal. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 4. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Seorang wanita yang sedang mengandung memerlukan asupan makanan yang cukup banyak dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Hal ini disebabkan karena makanan yang masuk dalam tubuh tidak hanya untuk memenuhi gizi sang ibu, tetapi juga untuk perkembangan janin. Adapun dari segi psikis, anak dalam kandungan sangat bergantung dengan keadaan psikis ibu. Hal ini karena sistem syaraf ibu mempengaruhi sistem syaraf janin. Oleh karena itu, ibu yang mengandung haruslah berhati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu jiwanya. Ada banyak hal yang mengganggu keseimbangan psikis ibu, seperti makanan, tekanan sosial, ataupun stres yang muncul dalam diri sendiri. Oke, demikianlah penjelasan mengenai pendidikan prenatal dalam perspektif Islam. Semoga para calon ibu dan para orang tua bisa mengaplikasikannya dengan baik, agar kelak si anak dapat lahir dengan nilai-nilai Islam yang erat melekat di dalam dirinya. See you next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.